Halo, perkenalkan, saya Dewa Ayu Agung Mas Berliana Rahita. Saya merupakan dokter muda yang saat ini sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 24 Januari 2022 hingga 6 Maret 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen nyeri. Jadi untuk topik-topik pembahasan kali ini, diantaranya adalah mekanisme nyeri, lalu yang kedua instrumen penilaian nyeri, beserta kelebihan dan kekurangannya, serta penanganan nyeri berdasarkan step ladder WHO, disertai juga dengan mekanisme dari obat-obat anti nyeri. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari mekanisme nyeri. Kita mulai dari definisi nyeri terlebih dahulu. Jadi berdasarkan International Association for the Study of Pain, nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan adanya atau potensi rusaknya jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi bagaimana proses terjadinya nyeri itu berhubungan dengan adanya rangsangan yang melalui jalur ascendant, di mana pada jalur ascendant ini terjadi konduksi stimulus noxious dari perifer ke korteks cerebri. Pada jalur ascendant ini terdapat neuron orde pertama, neuron orde kedua, hingga neuron orde ketiga. Untuk neuron orde pertama yaitu dari saraf dari perifer sampai cornu-dorsalis medulla spinalis. Selanjutnya dilanjutkan ke neuron orde kedua, dari cornu-dorsalis menyeberang ke cornu-dorsalis kontralateral, lalu ke talamus dan area otak lainnya. Hingga di neuron yang orde ketiga, yaitu dari talamus, kapsula interna, lalu ke corona radiata, hingga akhirnya ke gyrus postcentralis di korteks cerebri. Nah, berikut ini merupakan mekanisme-mekanisme nyeri, yaitu prosesnya ada transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Nah, pada gambar yang di kanan ini merupakan gambar dari medula spinalis. Penting untuk mengetahui ascending tract dari medula spinalis, karena ascending tract ini yang akan menghantarkan impuls yang akan dipersepsikan nyeri oleh korteks cerebri. Jadi untuk ascending tract pada medula spinalis dapat dibagi menjadi lateral dan juga medial tract, di mana untuk lateral spinothalamic tract akan memproyeksikan utamanya adalah ke ventral posterolateral nucleus dari talamus dan membawa aspek-aspek diskriminasi dari nyeri seperti lokasi, intensitas, dan juga durasi. Sedangkan medial spinothalamic atau paleospinothalamic tract akan memproyeksikan terutama pada ke medial talamus dan bertanggung jawab untuk memediasi dari otonom dan juga emosi yang tidak enak dari persepsi nyeri. Sedangkan beberapa dari spinothalamic fibers juga akan memproyeksikan ke area periaqueductal gray dan yang mana periaqueductal gray ini merupakan suatu komponen yang penting untuk yang menghubungkan antara tractus ascending dan juga descending. Lalu kita akan membahas mengenai mekanismenya lebih lanjut, yaitu yang pertama transduksi, di mana transduksi merupakan suatu proses stimulus noxious yang berinteraksi pada nosiseptor perifer, yang akan selanjutnya dikonversikan menjadi aktivitas elektrik, sehingga menghasilkan potensial aksi dan diteruskan sebagai impuls syaraf. Lalu akan dilakukan transmisi, di mana merupakan pengantaran informasi pada sinaps antara neuron orde pertama dan neuron orde kedua di cornu dorsalis medulla spinalis. Lalu modulasi akan terjadi, di mana modulasi ini merupakan suatu proses interaksi sistem analgetik endogen dengan impuls nyeri di cornu posterior. Nah, hingga akhirnya rangsangan nyeri tersebut akan dipersepsikan pada korteks postcentralis, di mana persepsi ini merupakan pengalaman yang sadar dan aktual dari nyeri, baik yang sensorik, yaitu lokasi, karakter, dan diskriminasi, maupun aspek emosional. Jadi untuk
persepsi ini akan terjadi di korteks postsentralis yang pada gambar di layar, yaitu pada gambar kanan bawah, di area yang berwarna ungu. Jadi pada area yang berwarna ungu, sedangkan yang warnanya abu merupakan korteks presentralis, di mana pada korteks pos dan juga presentralis ini sama-sama memiliki homunkulusnya masing-masing. Jadi homunkulus itu adalah pada gambar yang di atas, sesuai dengan badan kita, ada otak yang mempunyai tanggung jawab untuk area kaki, tangan, wajah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan membahas sedikit mengenai major neurotransmitter yang memediasi dan atau memodulasi nyeri. Dari neurotransmitter ini ada yang bersifat eksitatori dan juga inhibitori. Jadi untuk yang eksitatori, diantaranya adalah substan P, calcitonin gain-related peptide, glutamat, glutamat, lalu aspartat, serta adenosin trifosfat. Sedangkan yang bersifat inhibitori diantaranya adalah somatostatin, acetylcholine, enkepalin, B-endorphin, norepinephrine, adenosin, serotonin, juga ada gamma aminobutyric acid atau GABA, serta glisin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen penilaian nyeri. Oke, untuk sebelumnya instrumen penilaian nyeri ada dua, yaitu unidimensional dan juga multidimensional. Di mana untuk yang unidimensional hanya menilai satu dimensi, yaitu intensitas nyeri. Sedangkan yang multidimensional menilai beberapa dimensi nyeri, diantaranya seperti intensitas nyeri, karakteristik, serta dampaknya terhadap affective atau unpleasantness. Untuk yang unidimensional dapat digunakan untuk penilaian nyeri akut dan juga evaluasi hasil pemberian analgetik. Sedangkan yang multidimensional dapat digunakan sebagai penilaian untuk nyeri kronik. Contohnya yaitu untuk unidimensional yaitu seperti VAS, Visual Analog Scale, NRS, Numeric Rating Scale, dan juga WBFS atau Wong-Baker Face Scale. Sedangkan untuk yang multidimensional, contohnya ada McGill Pain Questionnaire atau MPG, serta Pain Diary. Nah, ini kita akan bahas kelima-limanya. Yang pertama, Visual Analog Scale atau VAS, di mana VAS ini akan menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien, di mana rentang nyeri ini diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm. Berikutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari VAS. Untuk kelebihannya yaitu VAS ini sederhana, murah, dan juga mudah dibuat. Serta pasien yang bisa menggunakan VAS itu cukup luas, yaitu pasien-pasien yang berusia lebih dari 5 tahun. VAS ini juga lebih sensitif daripada pengukuran deskriptif, dan juga dapat digunakan untuk semua jenis nyeri. Namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu sulit digunakan pada pasien gangguan kognitif, penglihatan, juga kesadaran, tidak dapat digunakan pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun, lalu harus digunakan secara konsisten pada pasien agar tidak mengubah ukuran sentimeternya, dan juga tidak terlalu bermanfaat pada periode pasca bedah karena memerlukan koordinasi visual yang baik. Selanjutnya, Numeric Rating Scale. Numeric Rating Scale ini didasari pada skala angka 1 hingga 10, di mana secara umum interpretasinya jika 0 artinya tidak nyeri, 1 hingga 3 nyeri ringan, 4 hingga 6 nyeri sedang, sedangkan 7 hingga 10 nyeri berat. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah NRS ini bersifat sensitif dan juga cepat, mudah dipahami, sederhana, dan juga murah. Selain itu, dapat digunakan untuk pasien dengan gangguan kognitif yang ringan. Lalu untuk kekurangannya, yaitu keterbatasan kata untuk menggambarkan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya, terbatas untuk memilih respon yang sesuai karena hanya ada angka skala 1 sampai 10. Lalu, hanya dapat digunakan pada orang yang tidak buta angka.
serta pasien-pasien dengan gangguan kognitif yang sedang hingga berat akan kesulitan memilih skala nyerinya. Selanjutnya, Wong-Baker-Fry Scale atau WBFS ini merupakan suatu instrumen penilaian yang menggunakan urutan gambar wajah yang menggambarkan ekspresi nyeri. Penilaian akan memilih wajah yang paling menyerupai rasa nyeri yang dirasakan pasien sesuai ekspresi wajah dari pasien. Jadi gambarnya seperti pada layar ini, ada 0 sampai 10 juga disesuaikan dengan ekspresi dari pasien. Untuk kelebihannya adalah dapat digunakan pada anak lebih dari 3 tahun, jadi rentangnya cukup luas. Selain itu juga dapat digunakan pada pasien dengan yang gangguan kognitif, serta mudah dan juga sederhana. Namun beberapa kekurangannya yaitu membingungkan untuk menyesuaikan afek dari pasien, apakah pasien tersenyum atau menangis sesuai dengan intensitas nyerinya. Lalu penilaian nyeri bervariasi dan juga subjektif, karena kita melihat dari ekspresi wajah dari pasien. Lalu hasil penilaian bisa lebih tinggi dengan wajah netral tanpa nyeri daripada skala lainnya. Selanjutnya MPQ atau McGill Pain Questionnaire, di mana yaitu pada gambar yang di sebelah kanan ini. Kelebihannya adalah reliabilitas dan juga validitasnya cukup baik, namun kekurangannya adalah sangat kompleks. Selain itu, kelebihannya adalah dapat mengakses multidimensional. Kekurangan yang lain adalah memerlukan tenaga dan waktu ekstra untuk mengisi form. Selanjutnya, Pain Diary, di mana Pain Diary ini merupakan suatu catatan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Pasien akan mencatat intensitas nyerinya dan kaitannya dengan perilakunya. Untuk Pain Diary ini akan mendapatkan berbagai informasi terkait nyerinya sesuai pada gambar ini contohnya. Lalu untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Pain Diary, kelebihannya adalah dapat memantau variasi status nyeri sehari-hari, dapat dicek secara berkelanjutan, serta mudah dan juga cukup sederhana. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu seperti perlu kepatuhan dan juga konsistensi dalam pengisiannya, lalu dipengaruhi memori, serta sifatnya yaitu sangat subjektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan nyeri berdasarkan step ladder WHO. Kita harus tahu dulu bahwa nyeri itu dibagi menjadi berdasarkan dari klinis dan juga patofisiologinya. Dari klinis dibagi menjadi dua, yaitu ada nyeri akut dan juga nyeri kronis. Sedangkan patofisiologi dibagi menjadi dua juga, yaitu nyeri nosiseptif dan juga nyeri neuropatik. Untuk dari klinis, yaitu nyeri akut, yaitu merupakan suatu nyeri yang disebabkan karena adanya nosisepsi yang bersifat sementara. Contohnya dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan juga visceral. Sedangkan untuk nyeri kronis ini tidak disebabkan oleh adanya nosisepsi, serta sifatnya itu menetap. Untuk nyeri kronis ini biasanya waktu atau onsetnya itu adalah sekitar 3-6 bulan, sedangkan untuk yang nyeri akut, yaitu hitungannya hari hingga minggu. Nyeri akut biasanya pada pasien-pasien dengan pasca bedah, pasca trauma, maupun penyakit-penyakit medis yang memang benar terjadi kelainan anatomi. Sedangkan yang nyeri kronis dapat berupa nyeri neuropatik, seperti diabetik neuropatik. Lalu intensitasnya untuk yang nyeri akut berkorelasi dengan stres neuroendokrin juga sistemik. Sedangkan nyeri kronis tidak memiliki respons stres neuroendokrin dan biasanya ada gangguan tidur dan juga emosional. Lalu berdasarkan patofisiologi, nyeri juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu nosiseptif dan juga neuropatik. Untuk nyeri nosiseptif merupakan nyeri karena adanya kerusakan jaringan yang mengaktifasi dan sensitisasi nosiseptor. Sedangkan untuk nyeri neuropatik merupakan nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan dari saraf. Nah, berikut ini merupakan step ladder pattern
step ladder dari WHO untuk penanganan nyeri, di mana WHO membagi menjadi 3, yaitu step 1, 2, and 3, di mana masing-masing step ini berbeda-beda obat-obatannya. Jadi untuk nyeri-nyeri yang bersifat akut biasanya dimulai dari step ladder tingkat yang submaksimal, sedangkan pada nyeri kronik dimulai dari step ladder yang terbawah. Jadi pada first step, ya biasanya untuk mild pain, mild pain yaitu obat-obatan yang digunakan adalah non-opioid analgesics, contohnya seperti NSAID ataupun acetaminophen, bisa ditambahkan ataupun tidak ditambahkan dengan adjuvan. Lalu untuk second step, yaitu untuk moderate pain, biasanya digunakan opioid yang lemah seperti hidrocodone, kodein, tramadol, dengan maupun tanpa ditambahkan non-opioid analgetik, dan dengan atau tanpa adjuvan. Lalu untuk yang third step, yaitu untuk severe and persistent pain, biasanya digunakan opioid yang poten seperti morfin, metadon, fentanyl, oxycodone, buprenorfin, tapentadol, hidromorfon, oxymorphone, yang biasanya bisa ditambahkan maupun tidak usah ditambahkan dengan non-opioid analgesics, dan dengan atau tidak ditambahkan adjuvan. Lalu karena dari tadi kita membicarakan mengenai adjuvan, perlu diketahui adjuvan ini bisa juga disebut sebagai koanalgetik, di mana adjuvan ini di dalamnya termasuk dari antidepresan seperti tricyclic antidepressant atau TCA. Contohnya adalah seperti amitriptilin dan nortriptilin, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Contohnya seperti duloxetin dan juga venlafaxine, antikonvulsan juga masuk, seperti gabapentin, juga pregabalin, lalu masuk juga topical anesthetic, seperti lidocaine patch, juga ada topical terapi seperti capsaicin, corticosteroid, bifosphonates, dan juga cannabinoids. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai mekanismenya dan juga contoh-contoh obat-obat anti nyeri ini. Yang pertama dari acetaminophen terlebih dahulu. Mungkin sudah sering mendengar paracetamol, di mana paracetamol ini masuk ke acetaminophen. Untuk mekanisme kerjanya sebagai penghambat nyeri, sebenarnya sepengetahuan saya masih belum terlalu pasti. Namun dipercaya bahwa acetaminophen ini dapat menghambat reseptor sikloksigenasi atau COX. Hampir sama juga dengan NSAID atau NSAID, ini kerjanya juga menghambat COX di medula spinalis dan juga perifer, sehingga menurunkan prostaglandin yang akan menurunkan inflamasi, di mana contohnya menurunkan pengeluaran dari mediator-mediator inflamasi. Contoh dari NSAIDs ini adalah ibuprofen, naproxen, indomethacin, dan juga celecoxib. Selanjutnya, golongan gabapentinoids, yaitu mekanisme kerjanya adalah sebagai di mana gabapentinoids ini sebagai neurotransmitter di otak dan juga medula spinalis, yang terutama berhubungan dengan gamma aminobutyric acid atau GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama. Contoh dari obat ini adalah gabapentin dan juga pregabalin. Lalu untuk selanjutnya yaitu ketamin, di mana ketamin ini akan menurunkan one-up, khususnya di level medula spinalis yang meningkatkan persepsi nosiseptik nyeri, sehingga nyerinya bisa berkurang. Contohnya itu ya ketamin itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya golongan opioid. Golongan opioid ini berkaitan dengan reseptor mu, delta, dan juga kappa. Di mana untuk contoh-contohnya opioid ini seperti tadi ada yang lemah maupun yang poten atau yang kuat. Untuk yang lemah yaitu seperti kodein, lalu yang poten ada morfin, fentanyl, naloxone, dan buprenorfin, juga butorphanol. Nah, perlu juga di sini diperhatikan terkait COX atau sikloksigenasi. NSAID ini sendiri ada yang sifatnya
menghambat COX-1 dan juga COX-2. Di mana bedanya adalah untuk COX-1 biasanya terletak pada semua sel, sedangkan COX-2 biasanya pada sel yang pada lokasi-lokasi yang terjadinya inflamasi. COX-2 COX-2 agen selektif ini yang memiliki efek samping yang lebih sedikit seperti masalah pencernaan. Namun COX-2 agen selektif inhibitor ini menyebabkan concern lain, yaitu permasalahan pada kardiak biasanya. Oke. Baik, sekian pembahasan mengenai pain management. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.